damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang inang saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madhita kamangkainang. Hari ini kita akan mensyukuri berkat Tuhan. 61 tahun gereja kita HKBP Suprapto, 3 Desember. Tuhan memelihara kehidupan kita semua, kehidupan semua warga jemaat. Tuhan memenangkan kehidupan kita semua, kehidupan pelayanan kita. Tuhan sendiri yang adalah juru selamat kita satu-satunya, itulah yang kita syukuri di dalam perayaan ulang tahun gereja kita hari ini, Amang Inang. Di samping itu saudaraku, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Advent itu penantian dalam dua dimensi yang kita lihat. Advent dalam pemahaman waktu yang sedang berjalan menuju titik akhir, di mana Kristus akan datang kedua kalinya. Itulah pemahaman Advent dalam dimensi waktu yang pertama. Yang kedua, dalam pemahaman dimensi di mana kita mau memasuki dan memperingati hari kelahiran Kristus. Itu dalam bentuk waktu circle atau rotasi. Dia terus kita rayakan dalam rangka perayaan peringatan kelahiran Kristus. Jadi Advent itu memiliki dua muatan pemahaman. Pertama, kita sekarang mempersiapkan diri menyambut dan memperingati hari kelahiran Kristus yang sudah lahir itu. Tetapi yang kedua, saudara-saudaraku, kita sekarang sedang berjalan dalam sebuah konteks waktu di mana Kristus yang kedua akan datang. Oleh karena itu Amang Inang, bila saya nanti menyapa Amang Inang dengan selamat Advent, jawablah dengan Maranatha. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent. Firman Tuhan yang menyapa kita semua, nas khotbah dari kitab Filipi pasal 1, dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayat 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut
mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian Amang Inang. Namun saya akan membaca kembali nas ini Amang Inang dalam rumusan yang sedikit berbeda. Kalau Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Filipi, sekarang firman ini disampaikan kepada kita. Oleh karena itu saya akan membuat rumusan pembacaan yang sedikit berbeda. Bila di ayat 3 Amang Inang dikatakan Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat warga jemaat atau ruas HKBP Suprapto. Dan setiap kali aku berdoa untuk warga jemaat HKBP Suprapto, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ternyata persekutuan kita terus dan secara terus menerus hingga pada saat ini. Pandemik datang, persekutuan tetap. Setelah berkurangnya COVID, persekutuan kita semakin banyak. Ibadah kita semakin luar biasa. Warga jemaat banyak yang beribadah dalam persekutuan dengan berita Injil Tuhan. Akan hal ini aku yakin semuanya, yaitu ia itu adalah Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ada karya Allah di tengah-tengah kehidupan warga jemaat, dan Tuhan sendirilah yang berkarya melakukan kebaikan itu. Sehingga karena kebaikan Tuhan itu Amang Inang, hingga pada masa kini dan nanti warga jemaat akan tetap dan selalu melakukan kebaikan. Doa ucapan syukur dari Rasul Paulus mengingat semua persekutuan warga jemaat luar biasa, mengingat ketekunan jemaat yang ada terhadap pemberitaan firman Tuhan tetap hidup dan berkobar dalam kehidupan. Dan memang inilah sukacita dari Rasul Paulus dan sukacita kita semua,
ketika gereja Tuhan tetap dinamis dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, apapun peristiwa yang dihadapi atau apapun keadaan yang kita hadapi, persekutuan kita tetap, ketekunan kita akan pemberitaan Injil itu tetap amang-inang semuanya, dan pekerjaan baik itu tetap terukir dalam kehidupan persekutuan. Itulah sukacita, buah dari pemberitaan firman, atau katakanlah itu adalah hasil karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita semua bergerak secara terus-menerus amang-inang dalam kehidupan ini untuk tetap dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dan sesungguhnya itulah Advent. Advent itu amang-inang akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila semua orang yang merayakan Advent itu mewujud dalam satu tindakan, dalam satu perbuatan, baik terhadap dirinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap saudara temannya, baik kepada semua orang. Sehingga cahaya kebaikan itu berasal dari kita semua yang kita terima dari Allah. Cahaya perbuatan-perbuatan baik itu terhadap semua. Perbuatan baik dalam komunikasi kita. Perbuatan baik dalam relasi kita dengan sesama. Perbuatan baik di mana setiap orang melihat tindakan Kristus terjadi di dalam hidupnya. Dan dia mendesak diri untuk melakukan apa yang baik itu amang-inang. Itulah Advent. Sesungguhnya dunia ini akan semakin baik bila semua orang terlibat dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Keluarga juga akan semakin baik ketika semua orang-orang yang terlibat dalam perayaan Advent itu mewujud dalam perbuatan baik. Kesanalah kita amang-inang diarahkan, diajak oleh firman ini untuk melakukan itu. Doa Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ada 3 amang-inang dalam nas ini. Dan inilah juga yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Yang pertama apa amang? Doa Paulus kepada jemaat itu yang pertama, supaya kasihmu semakin melimpah. Supaya kasihnya semakin melimpah. Di ayat 9, inilah doaku. Inilah doa kita jemaat HKBP Suprapto. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasihmu makin melimpah, bukan semakin berkurang. Kasihmu semakin kuat, bukan semakin lemah. Kasihmu semakin nyata, bukan dalam hidup konsepsi, tetapi adalah praksis kehidupan. Amang-inang saudara-saudara sekalian, kenapa ini menjadi substansi, esensi dari kehidupan kita yang didoakan oleh Rasul Paulus? Kasihmu melimpah. Ada apa dengan kehidupan? Kasih yang melimpah itu amang-inang di dalamnya ada sensitivitas, peduli terhadap kehidupan ini. Peduli terhadap diri sendiri. Sensitivitas membangun kepedulian terhadap kehidupan secara universal, secara global. Katakanlah amang-inang, ini akan tetap dan terus kita perankan. Terlebih di saat kita banyak mendengarkan berita bahwa 2023 secara global kita akan mengalami resesi secara global. Resesi ekonomi karena hingga pada saat ini perang Ukraina Rusia tetap
dan ini memengaruhi seluruh lini kehidupan secara global. Bukan hanya itu, ketegangan antar bangsa-bangsa sepertinya meningkat. Sehingga dengan keadaan ini krisis pangan akan terjadi. Krisis energi akan terjadi. Kita akan mengalami satu keadaan atau kondisi yang sulit. Orang yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah akan terkena imbas. Dan perputaran ekonomi juga akan semakin menurun karena harga-harga akan semakin naik. Sehingga warga masyarakat daya belinya turun. Ini mengakibatkan resesi dan kesulitan. Dan dalam pemandangan mereka akan semakin banyak orang mengalami pengangguran secara besar-besaran. Ini memang satu penglihatan secara logika, pengetahuan. Namun bagaimanapun sebagai umat percaya kita harus optimis dalam menghadapi semua situasi. Apapun keadaan itu, saya mempunyai Yesus yang bisa memenangkan saya, yang bisa melindungi saya, yang bisa memberikan saya kehidupan yang sesungguhnya. Ini akan saya miliki optimisme baru sebagai orang atau umat yang percaya kepada Tuhan. Sehingga barangkali kalau kita katakan tadi Amang Inang, bagaimana kita membangun sensitivitas kehidupan secara bersama, kehidupan warga jemaat, tentu kasih yang melimpahlah yang bisa menjawab itu. Sehingga 2 Paulus ini mengajak kita semua Amang mempersiapkan diri menghadapi apa dan bagaimana kehidupan ke depan dengan semua janji, komitmen dan iman percaya kasih-Mu semakin melimpah dalam kehidupan. Kasih Amang semakin melimpah dalam kehidupan ini. Sensitivitas peduli adalah bahagian dari kasih yang melimpah itu. Sehingga apapun keadaan, apapun peristiwa nantinya yang akan kita hadapi Amang Inang, karena kasih kita yang melimpah, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita akan memperoleh keselamatan dalam seluruh keadaan baik dan buruk keadaan yang akan kita alami. Itu yang pertama, biarlah kasih-Mu Amang Inang melimpah. Amang juga kasih-Mu semakin melimpah kepada anak-anak-Mu, kepada istri-Mu. Bapak juga sama, semakin melimpah kasih-Nya kepada anaknya. Jangan biarkan anak-anak kita hidup begitu saja ditelan oleh roh-roh dunia ini. Jangan kita membiarkan kehidupan ini menjadi hidup yang dikacaukan oleh keinginan-keinginan sesaat pada masa-masa sekarang ini. Anak-anak juga semakin kasih-Mu melimpah kepada orang tuamu. Dan itulah satu-satunya di mana firman Tuhan mengatakan itu kepada kita supaya seluruh orang menghormati orang tuanya. Orang yang menghormati orang tuanya, panjang umurmu dan baiklah keadaanmu, masa depanmu akan baik. Ini mari kita jangan sia-siakan dalam kehidupan sebagai anak-anak di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan biarkan orang tuamu menangis. Jangan biarkan orang tuamu hanya bergumul dan bergumul karena kehidupan kita. Jangan biarkan orang tuamu jatuh di dalam pesimisme karena tiada semangat dan penghargaan yang kita berikan kepada orang tua kita, saudara-saudaraku. Kasih-Mu semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kedua Amang Inang dikatakan, yang ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci. Memilih apa yang baik supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang suci, yang tidak bernoda. Hidup yang suci itu, saudaraku, tentu adalah hidup di mana Tuhan sudah menyucikan kita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kekuatan kita.
Jadi hati yang bersih, pikiran yang bersih, itulah yang bisa memenangkan kita amang-inang menghadapi keadaan. Kalau kita selalu berasumsi negatif atau sujon kepada orang lain, tidak mungkin kita memiliki pikiran dan hati yang bersih amang-inang. Curiga kepada orang lain, sujon semua, berprasangka buruk kepada orang lain. Tidak mungkin kita hidup di dalam bersih. Oleh karena itu hidup yang bersih itu amang-inang, tidak bernoda, itu berarti bangunlah pikiran yang positif terhadap semua orang. Mari kita membangun satu konsepsi konstruksi pemikiran yang konstruktif demi kehidupan kita bersama, yang membangun dan yang membangun. Dia ada justru supaya membangun kehidupan saya. Kalau itu yang saya pikirkan, maka hidup saya akan bersih, tidak akan pernah dinodai oleh kegelapan-kegelapan dan prasangka-prasangka yang buruk. Apalagi terlebih pada masa-masa kini amang-inang, di mana kita menghadapi begitu hebatnya sekarang roh dunia ini mendesak kita supaya keinginan dunia ini yang kita perankan di dalam kehidupan. Dan inilah kita sekarang mengadakan perang dengan roh-roh dunia yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Sungguh banyak itu kita hadapi amang-inang. Namun hanya pikiran yang bersih, hanya hati yang bersih yang memampukan kita mampu memenangkan kehidupan itu, saudara-saudaraku. Berpikirlah positif terhadap orang lain. Jangan berprasangka buruk terhadap sesamamu. Berpikirlah dan berlakukan sesuatu yang membangun terhadap satu dengan yang lain. Maka Advent ini menjadi nyawa saya, hidup saya, dan itu Advent mewujud di dalam diri saya. Karena Kristus akan datang yang kedua kalinya, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di tengah-tengah dunia ini. Berpikirlah yang bersih. Dan di ayat 11 amang-inang dikatakan apa? Dan ini yang ketiga, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kebenaran itu amang-inang. Memang dalam kehidupan kita sekarang ini, apalagi zaman post-truth sekarang amang-inang, kebenaran itu sepertinya sudah diukur dari keinginan kita. Jadi kebenaran, dia benar, saya benar, mereka benar, sehingga kebenaran absolutely itu tidak ada, semakin jauh, semakin jauh. Saya mengatakan saya benar, dia mengatakan dia benar. Dengan sudut pandang, mereka mengatakan mereka benar. Tetapi untuk mengatasi kebenaran yang seperti ini, relativisme kebenaran ini amang-inang, hanya satu. Apa itu? Absolutely adalah kebenaran Allah. Itu yang akan menguasai kita. Sehingga kebenaran saya tidak di atas kebenaran Allah, tetapi justru kebenaran Allah lah yang menjadi pegangan saya dalam konteks semua, untuk semua dalam kehidupan yang benar amang-inang. Tidak mudah, saya yakin. Ini tidak mudah. Tetapi saya yakin juga bukan tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena Allah sendiri juga yang dikatakan di sini. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang melakukan itu di dalam kehidupan kita. Amang-inang, mari melalui firman Tuhan ini, 3 hal yang mau kita bangun dalam Advent yang kedua ini. Yang pertama, mari amang-inang supaya kasih-Mu semakin melimpah di dalam relasi kita kepada semua orang. Yang kedua, kita hidup suci, berusaha hidup suci dalam kehidupan positif, berpikir konstruktif terhadap semua orang. Dan yang ketiga, kita berbuah di dalam kebenaran. Kebenaran kita akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh firman-Mu mengajak kami semua bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kasih-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Dan hal yang sama kasih kami supaya semakin melimpah terhadap kehidupan ini. Dan hidup kami tak bercacat. Dan hidup kami ada di dalam kebenaran. Berkati sertailah umat-Mu ini Tuhan. Supaya kami secara bersama-sama bertekun di dalam firman-Mu. Dan itu hidup di dalam karya kami dan perbuatan kami. Berkatilah umat-Mu ini dalam merayakan Advent. Banyak hal yang menggoda mereka, yang menggoda kami roh-roh zaman ini.
Tetapi kami yakin dan percaya bersama dan di dalam Tuhan ini semua akan kami bisa menangkan. Terima kasih, terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.